Selamat pagi semua, balik lagi di konten saya, Zainal Abidin Studio. Kebetulan di pagi ini teman-teman ini sedang off. Ini saya sedang off roster. Dan kebetulan juga besok ada lomba 17 Agustus. Jadi di perusahaan kami diliburkan ya pada saat 17 Agustus. Dan sekaligus saya juga jadi panitia. Jadi sebelum lomba besok, kebetulan hari ini off di tanggal 16. Ini saya akan sharing ya mengenai 5 hal kemampuan soft skill yang harus teman-teman punya pada saat bekerja di dunia kerja seperti itu. Dan video ini tentu sifatnya sharing ya, jadi berdasarkan pengalaman yang saya rasakan selama hampir 8 tahun di dunia tambang seperti itu teman-teman. Dan kemarin sebelum off itu saya bikin list hal-hal yang ingin saya sharing ya ke teman-teman. Salah satunya topik mengenai 5 soft skill yang wajib teman-teman punya ketika masuk di dunia kerja seperti itu. Harapannya ketika teman-teman mempunyai 5 soft skill ini, di era yang serba cepat ini, era digital yang luar biasa, semuanya serba cepat, semua serba mudah diakses, dan juga kita harus mampu bersaing ya teman-teman. Makanya di kesempatan ini apa yang saya sharingkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua seperti itu. Oke. Skill yang harus teman-teman punya yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Nah, banyak orang itu posisinya bekerja di perusahaan hanya mengandalkan kepandaiannya ya teman-teman. Padahal komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan komunikasi yang efektif, komunikasi yang jelas, itu kita bisa menyampaikan apa yang menjadi opini kita ke perusahaan, opini kita ke atasan, opini kita ke bawahan kita, opini kita ke rekan kerja kita, opini kita ke semua orang teman-teman. Makanya di nomor 1 komunikasi menurut saya itu menjadi yang utama. Jadi skill komunikasi ini sangat-sangat penting ya teman-teman, khususnya untuk posisi tertentu ya teman-teman. Jadi komunikasi ini sangat-sangat menjadi yang utama. Contoh kecil untuk posisi safety, untuk posisi HSE itu menjadi utama. Kenapa? Karena HSE ini paling banyak di lapangan, paling banyak untuk mengingatkan, atau bisa dibilang safety ini sebagai polisi keamanan ya teman-teman. Jadi selalu patroli seperti itu. Makanya menjadi sangat berat ketika seorang yang menduduki posisi di safety itu skill komunikasinya kurang. Kita mau menyampaikan rules dari safety itu sendiri dengan baik, kalau misal posisinya kita tidak bisa atau tidak punya skill komunikasi yang bagus, ya kecil kemungkinan apa yang kita sampaikan tidak akan bisa tersampaikan dengan baik ke orang-orang seperti itu. Sama halnya di HR atau di HRD ya teman-teman. Komunikasi ini menjadi sangat-sangat prioritas ya untuk skill yang wajib dipunya sebagai HR. Contoh kecil kalau di HR itu biasanya teman-teman karyawan di lapangan sering ini ya komplain berkaitan dengan gaji, komplain berkaitan dengan fasilitas yang didapat, komplain soal kebijakan yang diatur oleh perusahaan tidak sesuai dengan mereka. Nah, ini peran kita sebagai HR itu tidak hanya administrasi ya teman-teman, tapi sekaligus kemampuan komunikasi kita juga sangat penting. Komunikasi ke karyawan, komunikasi dengan atasan, ke rekan kerja, dan lain-lain. Dengan komunikasi yang baik kita bisa mencegah kesalahpahaman dengan karyawan, kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, menjalin komunikasi dengan partner kerja,
Bahkan untuk posisi-posisi tertentu di HR, contoh industrial relation atau eksternal, itu kita dituntut untuk benar-benar punya skill komunikasi yang bagus ya teman-teman. Ketika kita diskusi dengan humas terkait, ketika kita berdiskusi dengan kepala adat setempat, nah ini kalau misalnya kita tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, ya tentu akan menjadi masalah ya teman-teman. Makanya komunikasi ini sangat-sangat penting. Dan siapapun yang mendengar atau menonton video ini, ayo belajar terus mencari tahu bagaimana cara komunikasi yang baik. Dan saya pun di sini membuat video ini pun juga secara nggak langsung saya ingin skill komunikasi saya menjadi lebih baik setiap harinya. Seperti itu teman-teman. Soft skill yang kedua yang wajib teman-teman punya pada saat masuk di dunia kerja yaitu manajemen waktu dan prioritas. Apa itu manajemen waktu? Jadi kita itu kalau kerja di perusahaan, mungkin job desk yang diberikan ke kita mungkin anggap aja 10, tapi kadang ada beberapa pekerjaan di luar job desk dari kita. Nah ini kita harus pintar-pintar mengatur waktu yang kita miliki ya teman-teman. Jadi kita mengetahui, oh ini yang menjadi pekerjaan kita yang paling prioritas, oh ini yang mungkin bisa diatur waktunya. Jadi kita bisa memilah mana yang prioritas, mana yang prioritas yang kedua, dan seterusnya. Jadi tidak campur aduk ya teman-teman. Jadi di dunia kerja itu kita memang dituntut untuk mengetahui mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Jadi jangan sampai tercampur ya teman-teman mengenai pekerjaan yang kita lakukan. Soalnya setiap pekerjaan yang diinstruksikan oleh atasan itu mempunyai deadline tersendiri, mempunyai ukuran atau value tersendiri. Jadi pintar-pintar kita memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak prioritas. Mengenai waktu sendiri, nah ini juga teman-teman juga harus punya tenggat waktu tersendiri ya dalam pekerjaan teman-teman. Soalnya di dunia kerja, contoh pengerjaan payroll yang biasa kita lakukan di 7 jam, nah ini kalau bisa kita selalu cari celah ya teman-teman supaya bisa mengerjakan lebih cepat. Soalnya kita di dunia kerja tidak tahu hal-hal yang bisa mendistract kita. Contoh pada saat di akhir bulan kita dituntut untuk pengerjaan payroll dan estimasi pengerjaannya misal di 7 jam, tapi kalau kita tidak pintar-pintar manage waktu itu atau bekerja dengan efisien, maka tidak ada jaminan juga dalam 7 jam itu kita tidak ada distraksi dari atasan atau dari rekan kerja. Makanya kita harus pintar-pintar mengatur jam kerja kita. Sebisa mungkin kita selalu mencari celah supaya pekerjaan yang biasa kita lakukan yang makan waktu 7 jam, 8 jam bisa kita perkecil hingga 5 jam atau bahkan 50% dari total durasi dari pekerjaan yang kita lakukan secara umum. Dari 8 jam kita bisa split ke 4 jam. Seperti itu. Makanya saya pribadi itu di perusahaan manapun ya teman-teman, saya selalu mencari cara bekerja dengan efektif. Contoh seperti yang saya jelaskan tadi ya, payroll sendiri. Payroll kita bisa makan waktu hampir 7 jam. Nah, saya selalu diskusi dengan rekan-rekan kerja saya ya, ini payroll ini dikerjakan 7 jam. Nah, gimana cara efektifnya? Apakah ada cara efektif? Atau memang ada cara-cara yang sekiranya itu bisa memangkas waktu dari 7 jam bisa ke 6 jam, bisa 5 jam. Nah, kalau misal kita bisa menemukan itu juga bisa menguntungkan kita ya teman-teman. Jadi yang biasanya di 7 jam, kita bisa mengerjakan di 5 jam dan 2 jam. Yang lain itu bisa kita kerjakan untuk sesuatu yang lain. Seperti itu teman-teman. Itu mengenai manajemen waktu. Oke, soft skill yang wajib teman-teman miliki pada saat masuk di dunia kerja yang ketiga yaitu problem solving dan critical thinking. Nah, problem solving ini berarti penyelesaian masalah. Jadi di dunia kerja teman-teman kita sering mendapati case-case khusus ya berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah,
kadang kita juga dituntut untuk berpikir cepat ketika ada problem atau ada masalah di tempat kerja kita, seperti itu. Contoh kalau di saya pribadi di HR ini mungkin banyak sekali ya problem-problem yang sering kita dapatkan ya teman-teman. Ya salah satunya dari manpower yang ada, karyawan yang ada. Misal contoh kecil, protes dari karyawan, Pak ini kenapa kok kebijakannya seperti ini Pak, kenapa peraturannya seperti ini Pak, kalau misalnya ada case seperti ini solusinya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini sering kita hadapi ya, terutama di saya pribadi. Nah, makanya kita ini harus selalu update ya berkaitan dengan peraturan atau undang-undang yang terbaru dari pemerintah, supaya apa, ketika ada pertanyaan dari karyawan, nah ini kita mampu menjelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kalau bicara aturan teman-teman. Nah yang kedua, kalau misal kita mendapati case-case seperti itu, teman-teman atau karyawan protes atau komplain, nah itu kita memberikan solusi ke teman-teman atau memberi jawaban yang kiranya bisa diterima oleh karyawan-karyawan tersebut. Karena apa? Karena kadang logika kita ini berbeda dengan logika mereka ya teman-teman. Makanya ketika kita berbicara dengan mereka berarti harus menggunakan sudut pandang dari mereka, supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Problem solving ini memang tidak semua orang mempunyai ya teman-teman. Makanya perlu diasah, perlu juga jam terbang tinggi juga, perlu juga dibenturkan dengan case-case, supaya apa, kita sendiri mampu atau terbiasa dengan penyelesaian masalah dan yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, supaya kita bisa mempunyai skill problem solving ini, biasanya kalau saya pribadi biasanya baca buku ya teman-teman. Oh, kalau misalnya ada case seperti ini berarti solusinya seperti ini. Oh, ketika kita berbicara dengan orang yang dengan karakter seperti ini berarti kita harus cara penyampaian kita seperti ini, seperti itu teman-teman. Tapi saya yakin kalau misal di awal-awal mungkin teman-teman akan sedikit berat ya ketika dihadapkan dengan case-case seperti itu, karena memang teman-teman belum punya pengalamannya. Tapi saya percaya bahwasanya semua itu butuh proses, semua ada jalannya. Dan saya pun pernah mengalami ini ya teman-teman, di awal kerja saya dulu di Papua, saya dihadang oleh semua karyawan, dan itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata kalau misal kita tidak mempunyai skill ini, kita tidak akan lama di dunia kerja teman-teman. Percaya sama saya. Oke, skill yang keempat yang wajib dimiliki oleh teman-teman pada saat masuk di dunia kerja yaitu skill adaptasi. Nah, adaptasi ini memang tidak semua orang juga mampu beradaptasi dengan cepat ketika join atau masuk di perusahaan ya teman-teman. Tapi saya sendiri pun biasanya kita maksimalkan ya ketika onboarding. Jadi ketika kita baru awal join di perusahaan itu biasanya kita diperkenalkan oleh rekan kita mulai dari area kerjanya di sini. Lalu oh ini departemen ini, oh ini departemen ini, oh tugasnya ini. Jadi kita harus cepat adaptasi ya teman-teman. Oh kalau misal kita butuh mengenai aset berarti kita harus bertemu dengan orang GA. Oh kalau kita butuh tentang APD berarti kita harus komunikasi dengan orang safety. Seperti itu teman-teman. Jadi di dunia kerja itu kita tidak bisa ya hanya sekedar diam menunggu info dari rekan kerja, itu tidak disarankan kalau saya pribadi. Jadi saran saya ketika masuk kerja pertama kali kita harus aktif ya teman-teman. Kita butuh info ini berarti kita tanyanya ke siapa. Kita butuh ini, kita harus mengetahui. Dan semakin cepat kita beradaptasi di perusahaan yang kita lihat ya oleh rekan kerja kita, dan sudah pasti akan diapresiasi karena kita lebih cepat beradaptasi. Oke, yang kelima atau yang terakhir, skill soft skill yang wajib teman-teman miliki yaitu leadership atau teamwork. Jadi teman-teman di dunia kerja itu kita tidak bekerja dengan sendiri ya. Jadi kita itu ada namanya tim, dan tim tersebut juga memiliki job desk masing-masing.
Nah, berkaitan dengan leadership ini juga teman-teman harus mengasah ya, apa itu leadership, tugas dan tanggung jawab seorang leader itu seperti apa. Kalau misal anggotanya melakukan kesalahan, langkah apa yang akan kita ambil ketika ada rekan kerja kita yang mungkin tidak mengetahui jobnya. Nah, ini peran kita ini seperti apa kalau misal kita di posisi leader. Kalau misalnya anggota kita melakukan kesalahan, kita harus melakukan apa. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu teman-teman kuasai ya. Saya pun dulu itu masih belum mengetahui ya bahwa leadership ini sesuatu yang mungkin tidak semua orang memiliki ya. Makanya dulu saya asah dengan membaca-baca buku ya teman-teman. Oh, soal leadership itu seperti ini. Oh, kalau misal ada case seperti ini berarti kita sebagai leader kita yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa melindungi anggota kita kalau misal ada apa-apa seperti itu teman-teman. Jadi leadership ini juga bisa dimiliki oleh teman-teman itu dari jam terbang juga. Nah, dengan punya kemampuan leadership ini tentu nanti akan berdampak positif sekali ya ke karir teman-teman, salah satunya ke jenjang karir. Karena biasanya atasan kita atau manajemen itu akan melihat siapa-siapa dari anggotanya yang punya leadership itu biasanya karirnya lebih cepat. Itu kalau misal bicara karir seperti itu. Makanya pesan saya, ketika teman-teman masuk di dunia kerja pertama kali atau saat ini yang sedang bekerja, latih jiwa leader kita supaya kedepannya bisa bermanfaat di kita dan bermanfaat untuk tim kita. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir mengenai 5 soft skill yang wajib dimiliki oleh teman-teman di perusahaan seperti yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Dan kalau misal teman-teman sudah mengaplikasikan salah satu dari 5 hal yang saya sampaikan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Itu. Dari saya cukup. Terima kasih.